Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bil Qur'an wa arsala bihi sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ilal insi wal jan hudan minadh dhalalati wat tughyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul insan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila akhiriz zaman, amma ba'du. Pertama-tama puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan berkat inayah, taufik dan hidayah kita pada malam hari ini dapat kembali berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh barakah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Para muhibbin rahimakumullah, surat yang ke-114 atau yang terakhir dari surah-surah Al-Quran, yaitu surat An-Nas, makiyatun wa fi qaulin madaniyah wa ayatuha sittun. Satu pendapat ulama mengatakan bahwa surat An-Nas ini turun di Mekah, dan pendapat yang lain mengatakan bahwa surat An-Nas ini turunnya adalah di Madinah, dan ayat-ayatnya berjumlah 6 ayat. Apabila kita gabungkan dengan surat sebelumnya, yaitu surat Al-Falaq yang berjumlah 5 ayat, ditambah dengan surat An-Nas ini 6 ayat, maka berjumlah 11 ayat. Sesuai dengan perbuatan sihir yang dilakukan oleh Labid, seorang Yahudi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia mengikat sebuah patung yang disihirkan berupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ditusuk dengan jarum yang berjumlah 11. Jadi surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini adalah merupakan 2 surah yang tidak terpisahkan untuk keselamatan zahir dan batin manusia. Kalau surat Al-Falaq itu adalah minta perlindungan kepada Allah untuk keselamatan jasmani, sedangkan surat An-Nas ini adalah untuk minta perlindungan hati atau rohani. Para muhibbin rahimakumullah, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Qul, katakan wahai Rasul, a'udzu birabbin nas, aku berlindung dengan Rabbin nas. Ahli tafsir mengatakan Rabbin nas itu artinya adalah khaliquhum wa malikuhum wa muslihu umurihim wa murabbihim. Rabbin nas artinya adalah pencipta manusia, pemilik manusia, dan yang membaguskan perkara-perkara manusia, dan yang memelihara manusia. Itu artinya Rabbin Nas.
Ayat yang kedua, Malikin Nas. Nafidu amrihi bin nas min i'zazin wa izlalin wa iqna'in wa ifkar ghaniyun an ghairihi muftakirun ilaihi siwa. Artinya Malikin Nas itu adalah yang lulus perkaranya Allah pada manusia, baik memuliakan, menghinakan, mengayakkan atau memiskinkan, terkaya dari selainnya dan berhajat kepadanya yang lainnya. Nah, itu pengertian Malikin Nas. Seringkali diartikan ringkas dengan rajanya manusia. Arti raja itu kan kehendaknya selalu lulus. B itu ngaran raja. Dan ngaran raja itu kada berhajat kepada orang lain yang berhajat kepadanya. Itu ngarannya adalah Malik, raja. Nah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang mana kita disuruh berlindung dengannya. Allah itu adalah pencipta kita, pemilik kita, yang membaguskan urusan kita, yang memelihara kita. Allah itu raja yang lulus kehendaknya, yang berhajat kepadanya selainnya dan terkaya kepada selainnya. Nah, itulah Allah. Ilahin Nas artinya adalah ma'budihim, yang disembah manusia. Nah, para muhibbin rahimakumullah, 3 ayat ini adalah merupakan satu susunan yang sangat indah, yang mempunyai makna yang sangat luas dan sangat dalam. Kenapa didahulukan Rabbin Nas, nomor 2 Malikin Nas, nomor 3 Ilahin Nas. Nah, di sini adalah ingin memberitahu kepada manusia bahwa orang yang berhak untuk disembah itu, orang yang berhak untuk ditaati 100% tanpa kecuali. Orang yang berhak disembah itu adalah pertama orangnya menciptakan kita, memiliki kita, membaguskan urusan kita, memelihara kita. Apa kehendaknya terjadi. Dia kada perlu kita, kita perlu dia. Nah, orang semacam itulah yang menjadi ilah, Tuhannya manusia. Orang seperti itulah yang mutlak ditaati perintahnya. Makanya taatullah fauqa taati ghairi, taat kepada Allah di atas taat kepada yang lainnya. Kenapa? Karena yang lainnya itu kada bersifat memelihara, kada bersifat mencipta kita. Yang berhak demikian hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau kita hendak beribadah kepada Allah, kita gunakan pikiran kita. Kenapa kita mesti menyembah Allah? Kenapa kita mesti taat dan patuh kepada Allah? Karena Rabbin Nas, Malikin Nas, hanyar ilahin Nas. Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li makhlukin bi maksiatil khaliq. Tidak ada taat kepada seorang makhluk siapapun kalau itu bertentangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang anak wajib taat kepada orang tua, tapi kalau perintah orang tua bertentangan dengan hukum Allah, anak wajib menolak perintah orang tua. Seorang istri wajib taat kepada suami selama perintah suami tidak bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang murid wajib taat kepada gurunya selama perintah gurunya kada bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi taat kepada Allah di atas taat kepada segala-galanya, ilahin nas.
Katakan wahai Rasul, aku berlindung bi Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Berlindung dari apa? Min syarril waswasil khannas. Berlindung dari kejahatan syaitan yang selalu mundur. Kenapa syaitan itu dikatakan selalu mundur? Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan syaitan yang selalu mundur. Sa'id bin Jubair mengatakan, idza zakara al-insan rabbah khanasa syaitan wa walla fa idza ghafala waswasa ilaih. Syaitan itu disebut mundur adalah apabila seorang manusia mengingat Tuhannya, maka dia mundur. Kalau hati kitanya berzikir la ilaha illallah, atau Allah, atau subhanallah, atau Allahu akbar, atau Allahumma, nah syaitan itu mundur daripada kita. Fa'idha ghafala, kalau kita lingah, kalau hati kita lupa kepada Allah, waswasa ilaih, syaitan mengganggu lagi kepada kita. Nah, makanya disebut syaitan itu adalah al-khannas, yang selalu mundur. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, oleh karena itu, kalau kita melihat, kalau kita merenungi bahwa setiap gerak-gerik kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak lepas daripada zikrullah. Sebab dengan zikir itulah kita selamat dari syaitan. Ketika kita hendak makan, disuruh kita bismillahirrahmanirrahim, itu zikir. Dengan kita mengucap bismillahirrahmanirrahim, waktu kita makan itu selamat daripada godaan syaitan, daripada gangguan syaitan, daripada makan bersama-sama dengan syaitan. Nah, kalau kita makan kada baca bismillah, makan kita bersama syaitan dan penuh dengan godaan-godaan yang bermacam-macam. Nah, mulai dari makan, hendak guring, kayak apa supaya guring ini selamat daripada syaitan? Disuruh hendak guring membaca qul a'udzu birabbil falaq, disuruh hendak guring membaca qul a'udzu birabbin nas. Artinya guring dengan zikir, karena hanya itulah yang bisa menyelamatkan kita daripada syaitan. Orang guring berzikir, maka mimpi-mimpi yang didapat di dalam guringnya itu bisa mengandung makna. Kenapa? Karena bersih daripada godaan syaitan. Nah, kalau kita guring kada berzikir, guring dalam keadaan lupa, maka mimpi kita itu adalah merupakan bunga-bunga syaitan, kada bisa diiktibar. Pasangan suami istri hendak berkumpul, diajarkan Nabi ini bacaannya, supaya apa? Supaya andai kata jadi anak-anak yang tidak diganggu oleh syaitan. Ketika masuk jamban, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, supaya apa? Dalam jamban selamat daripada bujukan syaitan. Ketika berpakaian, Nabi kita mengajarkan Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu, seterusnya, supaya apa? Supaya pakaian ini jangan jadi godaan syaitan. Ketika melepas pakaian, bismillahilladzi la ilaha illahu, supaya apa? Supaya syaitan tidak bisa melihat aurat kita. Nah, walhasil syaitan itu kalah dan dia mundur kalau kita ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya hendak sembahyang disuruh qamat. Apa gunanya qamat? Mengusir syaitan sejauh-jauhnya daripada kita. Begitu kita Allahu Akbar, syaitan mundur, terus dia mundur. Nah, itu maksudnya min syarril waswasil khannas, daripada kejahatan syaitan yang selalu mundur.
alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisiki, yang menggoda, yang merayu di dada manusia, di hati manusia. Syaitan diciptakan Allah, memang tugasnya itu untuk merayu, membujuk manusia agar melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah pun memberikan pelajaran kepada manusia, kalau hendak selamat dari syaitan, perbanyak zikir kepada Allah. Termasuk orang yang berzikir dalam tiap-tiap keadaan adalah orang yang berzikir dengan cara-cara yang ditentukan tadi. Misal kita hendak makan, kita berbismillah, tuntung makan, alhamdulillah, masuk jamban ada bacaannya, keluar ada bacaannya, berpakaian ada bacaannya, baca ramin ada bacaannya, keluar rumah ada bacaannya, masuk pasar ada bacaannya, dalam toko ada bacaannya. Nah, bila kita kalau mengamalkan seperti itu, kita termasuk orang yang yazkurunallah fi kulli hal, orang yang mengingat Allah tiap-tiap keadaan. Artinya jangan diartikan orang yang mengingat Allah tiap-tiap keadaan itu orang yang berzikir 24 jam, bukan itu. Allah 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 24 jam itu aja, kadang kalau diurus lagi lainnya. Bukan itu yang dimaksud dengan berzikir tiap-tiap keadaan. Kita hendak guring, berzikir, baca surah ini, surah itu, surah ini, guring kita. Nah, 2-3 jam kita guring, dihukumkan orang yang berzikir kepada Allah. 4 jam kita guring, 4 jam itu kita orang yang berzikir kepada Allah, karena guringnya dimulai dengan zikrullah. Nah, jadi sebenarnya kita bisa termasuk golongan orang yang selalu berzikir kepada Allah pada tiap-tiap keadaan, padahal ada panjang bacaannya. Asalkan kita memperhatikan dan mengingat apa-apa yang diajarkan Rasulullah ketika ingin melakukan satu keadaan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mana syaitan itu selalu menggoda di dada manusia. Di dalam ilmu tasawuf dijelaskan bahwa seseorang murid itu diwajibkan mengenali geritik hatinya, agar dia tahu bahwa geritik ini apakah dari Allah, apakah dari malaikat, apakah dari nafsu, apakah dari syaitan. Di dalam kitab As-Sawi Al-Jalalain secara ringkas beliau menyebutkan bahwa geritik hati yang tersirat di dalam hati kita nih ada 4. Ada ngarannya rahmaniyun, dari Allah langsung ke dalam hati kita. Ada malakiyun, dari malaikat. Ada nafsiyun, dari nafsu kita sendiri. Ada syaitaniyun, ada syaitan. Nah, kita membedakan yang mana yang 4 ini. Par-Rahmani ma yalzamu ta'atan bi'ainiha. Geritik hati dari Tuhan itu adalah sesuatu yang melazimi akan taat dengan ketentuan tertentu taat itu. Umpamanya dalam hati kita ada terlintas, malam ini hendak sembahyang tahajud. Nah, itu ya geritik hati. Nah, sembahyang tahajud aja dalam hati ini geritik. Nah, dan geritik itu kuat, hendak salat tahajud malam ini, salat lain kada hendak tahajud aja, bi'ainiha. Nah, ini menunjukkan bahwa yang timbul di hati itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wal malaki, dari malaikat. Ma yalzamu ta'atan la bi'ainiha, yang melazimi akan taat tapi tidak tertentu kepada satu titik taat. Malam ini aku hendak sembahyang witir, tapi bisa juga aku sembahyang tahajud, tapi asa hendak sembahyang hajat,
Tapi ada pun geritik hendak membaca salawat, timbul pula geritik hendak membaca Quran, macam-macam jenis taat timbulan dalam hati. Nah itu menunjukkan dari malaikat. Malaikat itu fungsinya adalah yang penting kita berbuat taat apapun yang kita laksanakan. Nah itu dari malaikat. Jadi malam ini asa hendak membaca Yasin, ada juga geritik hendak membaca Tabarak, ada juga geritik hendak membaca surah Duhan, ada juga geritik membaca surah Kahfi, macam-macam timbul di hati geritik. Nah itu menunjukkan dari malaikat. Yang penting kita taat kepada Allah surah apapun yang kita baca. Nah kalau dalam hati sebutin aja Yasin dalam hati nih, hendak membaca Yasin aja lain kada terbuka-buka, itu menunjukkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wan nafsiyu, yang nafsu, ma yalzamu maksiatan bi'ainiha, yang melazimi akan maksiat dengan tertentu. Hati ini bulat untuk melakukan satu maksiat tertentu. Misalnya hati hendak berjudi, kadang kalau dihurupin lain-lain, diberi orang araknya kada minum, diberi perempuannya kada mau zina, yang penting berjudi itu bang. Nah ini menunjukkan bahwa geritik hati yang mengajaknya judi itu adalah nafsunya. Orang hendak melakukan perzinahan dengan si B perempuannya umpamanya, dihurupin yang D nya kada mau, harus B itu pak orangnya maka. Nah ini menunjukkan nafsu. Yang keempat, wasyaitaniyun, syaitan, ma yalzamu maksiatan la bi'ainiha. Nah ini yang kita maksud syaitan di sini adalah yang melazimi akan maksiat tanpa ada ketentuannya. Nah syaitan ini selalu memberikan masukan kepada kita untuk berbuat maksiat. Maksiat yang apa kadang kita gawe, asal maksiat. Kita disuruhnya berjudi, kita kadang mau, suruhnya zina, kita kadang mau, suruhnya minum arak, kita kadang mau, suruhnya riba, macam-macam. Arahan itu kadang ke maksiat tertentu. Yang penting kita maksiat. Nah itu tujuan daripada syaitan. Nah itu yang kita disuruh Allah berlindung nih, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Target syaitan menggoda sedapat mungkin manusia agar kafir kepada Allah. Nah Islam nih dibujukinya supaya kafir kepada Allah. Kalau itu inya kada mampan membujuk kita, dibujuknya kita supaya melakukan dosa-dosa besar. Kada mampan juga kita dibujuknya melakukan dosa-dosa kecil. Kada mampan juga inya berusaha membujuk kita untuk melakukan sesuatu sehingga ibadah kita tertolak di sisi Allah. Walhasil tujuan syaitan itu adalah mengganggu manusia jangan sampai masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baik itu syaitan dari bangsa jin atau syaitan daripada bangsa manusia. Jadi syaitan ini ada manusia, ada jin. Nah kalau jin itu inya langsung menggeritik, memasukkan khatar ke dalam hati kita. Nah kalau syaitan yang jenis manusia ini berlangsung berhadap-hadapan dengan zahir kita. Orang yang mengajak kita kepada maksiat itu syaitan. Manusia tuh membawa kita untuk maksiat itu syaitan. Manusia yang mengajak kita untuk meninggalkan yang diwajibkan Allah itu syaitan. Putuskan manusia tapi syaitan. Anak kah, bini kah, kawan kah, siapakah yang merayu kita untuk melakukan maksiat kepada Allah, mereka itu adalah syayatinul ins, syaitan-syaitan manusia. Jadi kadang syaitan itu barang gaib. Syaitan bisa di mana-mana. Setiap godaan-godaan dari manusia yang mengajak kita lalai kepada Allah itu syaitan. Nah jadi
Surat Qul a'udzu birabbil falaq lawan Qul a'udzu birabbin nas ini sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW agar diamalkan, dibaca pagi sore tiga. Satu riwayat lagi ditambah berdahulu Qul huwallahu ahad, hanya falak lawan nas sore kayak itu juga. Sangat penting gunanya agar jasad kita terhindar daripada sihir-sihir, kejahatan orang-orang yang jahat, kejahatan malam. Itu Qul a'udzu birabbil falaq urusannya. Terhindar daripada godaan-godaan rayuan syaitan, baik syaitan manusia atau syaitan dari bangsa jin. Itu Qul a'udzu birabbin nas fungsinya untuk menjaga diri kita. Para muhibbin rahimakumullah, sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa surat ini adalah surat yang terakhir di Al-Quran, itu surat An-Nas. An-Nas artinya adalah manusia. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu dari awal sampai akhir adalah ditujukan untuk kemaslahatan manusia dunia dan akhirat. Nah, mudah-mudahan kita dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dengan kitab sucinya Al-Qur'an ini. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله نستغفر الله. لا إله إلا الله نستغفر الله. لا إله إلا الله نستغفر الله. لا إله إلا الله ونتوب إلى الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك